Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Para insan sejati dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, sukses itu penting, namun menjadi bahagia jauh lebih sukses. Saya dulu ingat waktu SD, sampai sekarang masih teringat, sebuah pepatah yang diajarkan oleh guru bahasa saya, guru bahasa Indonesia, yaitu gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Pertanyaannya, kalau manusia mati meninggalkan apa? Waktu itu saya dapat penjelasan dari guru saya adalah manusia mati itu meninggalkan nama. So far saat itu mungkin masih relevan. Tapi setelah saya belajar di banyak tempat, di banyak kesempatan, rasanya perlu kita sesuaikan kembali istilah manusia mati meninggalkan nama. Saya justru membayangkan manusia mati itu bukan meninggalkan sekedar nama. Kalau sekedar nama, setiap orang pasti akan meninggalkan nama. Saya usulkan manusia mati meninggalkan legacy. Apa itu legacy? Warisan. Warisan yang tidak saja memberikan manfaat buat yang masih hidup, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap yang meninggal dunia. Coba Anda perhatikan, para insan sejati. Kalau orang meninggal, yang sering terjadi adalah, mohon maaf, kepala rumah tangganya meninggal, sang suami meninggal, sang ayah meninggal, meninggalkan seorang istri dan beberapa anak. Semasa hidup sang suami tidak menceritakan keterbukaan di dalam berumah tangga, kebuntuan komunikasi, dan akhirnya terbongkar semua setelah suaminya meninggal. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang terjadi insan sejati? Yang terjadi adalah suami meninggalkan hutang. Siapa yang harus bayar hutang? Sudah pasti yang harus bayar adalah ahli waris. Siapa ahli warisnya? Istri. Tegakah Anda, wahai para suami, wahai para ayah, yang ketika Anda meninggalkan kehidupan yang fana ini, tetapi Anda bukan seharusnya mewariskan hutang, harusnya Anda mewariskan kekayaan yang cukup buat mereka. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9 disebutkan, hendaklah kalian takut meninggalkan keturunan kalian, anak cucu kalian, dalam kondisi di'afan, lemah secara finansial. Jangan pernah kita meninggalkan hutang buat anak istri kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Legacy itu bukan hanya sekedar sifatnya duniawi. Ketika Anda sudah menyiapkan ratusan juta bahkan miliaran untuk Anda persembahkan sebagai warisan secara tunai kepada anak dan istri Anda sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan, bisa melanjutkan kehidupan, tidak turun standar hidupnya, belum cukup. Karena apa? Hidup kita bukan hanya di dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kita juga punya kehidupan yang lebih kekal, lebih abadi, yaitu apa? Akhirat. Kalau Anda untuk dunia bisa mewariskan ratusan juta bahkan miliaran, tentunya untuk akhirat lebih dari itu. Apa yang kita mewariskan untuk kita sendiri yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sedekah. Tidak lain sedekah. Jadi legasi yang saya maksud, legasi akhirat adalah sedekah. Nah, berbicara soal sedekah ini ada 3 bentuk, para insan sejati. Ada sedekah yang bersifat sunnah. Sedekah sunnah itu artinya adalah infak. Kalau kita berinfak, Anda bisa lakukan kapanpun, dimanapun, dalam jumlah berapapun, kepada siapapun. Anda bisa berinfak Rp1.000, Anda bisa berinfak Rp1.000.000, Anda bisa berinfak kepada orang miskin, Anda bisa berinfak kepada supir, Anda bisa berinfak di Jakarta, Anda bisa berinfak di Surabaya, Anda bisa berinfak di Papua, Anda bisa berinfak di Amerika. Tidak ada batasan. Itu infak. Berapa ganjarannya? 700 kali lipat. Sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Baqarah 267. Dan hanya sekali. Tidak 2 kali, kecuali Anda berinfak lagi. Yang kedua adalah sedekah wajib, yang disebut dengan zakat. Nah, bicara soal zakat tidak sama dengan infak. Dia ada SOP-nya. Dia ada rule of the game-nya. Nggak bisa sembarangan. Paling tidak ada 2 hal. Yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul.
Harus terkumpul dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah nisab. Ada batas income yang harus dilewati sehingga Anda berhak untuk berzakat. Yang disebut dengan istilah muzakki, orang yang berzakat. Kalau Anda belum mencapai batas itu, maka disebutnya adalah mustahik, orang yang menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat? 8 asnaf, 8 golongan. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Ghorimin, fakir, miskin, mu'alaf, dan sebagainya. Tapi bukan itu yang saya mau bicarakan soal legasi akhirat. Bukan soal infak, dan bukan soal zakat. Tapi ada sedekah yang ketiga ini yang luar biasa. Ini yang sangat dahsyat. Tidak ada portofolio investasi akhirat yang paling powerful kecuali sedekah yang ketiga ini. Kalau Anda punya kelebihan rezeki, Anda tidak taruh investasi di portofolio ini, Anda rugi besar. Jangankan kita yang hidup, yang meninggal saja menyesal. Loh kok bisa tahu? Iya, karena di dalam Al-Quran diceritakan surat Al-Munafiqun ayat 10 disebutkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ketika orang-orang yang sudah meninggal tadi minta kepada Allah, ya Allah hidupkanlah kami kembali ke dunia. Ini orang sudah meninggal, minta dispensasi kepada Allah agar mereka itu dihidupkan walaupun cuma sebentar. Allah bertanya, untuk apa kau mau dihidupkan ke dunia lagi? Ya Allah, walaupun cuma sebentar, aku ingin bersedekah. Setelah itu barulah engkau wafatkan kami kembali. Betapa menyesalnya mereka yang sudah meninggal dunia. Waktu mereka masih hidup punya gelimang harta, mereka tidak sisihkan untuk investasi akhirat. Mereka menyesal. Itu orang yang sudah meninggal. Nah, bagaimana dengan kita yang masih hidup? Kita punya kesempatan. Kita masih bernafas. Jantung kita masih berdetak. Sudahkah Anda menyisihkan? Apalagi di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, luar biasa. Sisihkan dari sebagian harta Anda. Untuk apa? Sedekah yang ketiga. Apa itu? Sedekah istimewa. Spesial sedekah. Namanya adalah wakaf. Kenapa wakaf harus menjadi pilihan kita? Kenapa wakaf harus menjadi legasi akhirat kita? Karena wakaf ini punya 2 sifat yang luar biasa. Yang pertama, pahalanya tidak pernah putus. Walaupun napas Anda sudah putus, tapi pahala Anda tidak akan pernah putus. Katakanlah, hari ini saya meninggal dunia di usia 52 tahun. Kemudian menunggu sampai nanti hari kiamat. Sekian lama saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi alhamdulillah saya masih sempat berwakaf. Selama saya ada di alam kubur, selama dana wakaf itu digunakan untuk kebaikan, menghasilkan pahala, pahalanya nyampe ke saya, nyampe ke rekening saya. Itu hebatnya wakaf. Sekalipun yang berwakaf itu sudah meninggal dunia, sudah putus nafasnya, tapi pahalanya tidak pernah putus. Yang kedua, dia sifatnya adalah pasif pahala. Kalau di dunia bisnis ada pasif income. Nah, ini yang lebih hebat lagi, pasif pahala. Jadi maksudnya, Anda nggak berbuat apa-apa, Anda diam saja. Ya namanya kita udah meninggal kan nggak berbuat apapun. Walaupun diam saja, tapi pahala tetap mengalir. Seolah-olah kita terus beribadah. Itu yang saya maksud dengan legacy akhirat. Kembali kepada pepatah tadi. Kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, maka manusia mati, Anda mati dan saya mati harus meninggalkan legacy. Dan legacy itu adalah wakaf. Tidak ada portofolio akhirat yang paling powerful kecuali wakaf. Baik, itu sebagai pengantar dari saya. Tentu saja ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang juga kita akan bahas untuk lebih memperdalam materi kita. Saya coba cek dulu ya di handphone saya. Datanya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan coba, mudah-mudahan kita bisa jawab semuanya. Kalaupun tidak, ya kita jawab sebagian. Baik, pertanyaan pertama. Wah, ini cukup cerdas juga pertanyaannya. Walaupun saya tidak bahas secara khusus di sini, tetapi ada hubungan. Ya. Ada berapakah Gus alam yang dilalui oleh manusia? 5. Kita sekarang ada di alam yang ketiga. Alam pertama alam ruh. Alam arwah. Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua alam rahim. Saat seorang bayi masih ada di perut ibu, dia menghadapi yang namanya alam rahim. Oke. Setelah lahir 9 bulan 10 hari ya. Bayi itu berteriak oe-oe. Nah, itu udah masuk alam ketiga, alam dunia. Seperti sekarang ini saya semua kru yang ada ini semua adalah alam dunia. Pertanyaan saya, udah pada siap belum masuk ke alam keempat? Alam barzah, alam kubur. Berarti kita sudah harus siap mati. Dan kita harus siap kapanpun, karena mati itu nggak pernah ada informasi, tidak ada konfirmasi. Jadi bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan kondisi apapun. Maaf ya, mati tidak mensyaratkan harus sakit. Mati tidak mengharuskan syaratnya harus tua. Anak muda banyak yang meninggal sekarang.
Yang sehat juga bisa mati, orang yang habis fitness juga bisa meninggal. Ya. Jadi itu bisa terjadi kapanpun. Nah itu alam keempat, alam yang namanya barzah atau alam kubur. Masih ada satu lagi, dan ini yang paling menentukan sukses dan tidaknya kita dalam hidup dunia dan akhir. Apa itu? Alam akhirat. Target kita, gimana kita lolos di alam akhirat itu, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, jadi 5 alam sudah terjawab. Mudah-mudahan bisa memuaskan yang bertanya. Yang kedua, Gus, bisakah yang masih hidup mentransfer pahala pada yang sudah meninggal? Oke, contoh. Ibu Anda meninggal, Anda masih hidup. Kebetulan Anda diberikan satu kelebihan rizki. Boleh nggak Gus, saya itu bersedekah untuk ibu saya, mengeluarkan dana untuk wakaf ibu saya? Oh, sangat boleh. Tapi saran saya, sebelum Anda berwakaf untuk ibu Anda berwakaf untuk diri Anda sendiri. Help yourself before you help other people. Tolonglah dirimu sebelum Anda nolong orang lain. Termasuk juga masalah haji. Mungkin ibunya belum sempat haji, ayahnya belum sempat haji. Boleh haji badal, membadalkan ayah dan ibu. Tetapi Anda sendiri harus haji dulu. Gitu, ngerti ya? Jadi boleh, bisa. Karena pernah datang ke Rasulullah seorang sahabat, ya Rasulullah, bolehkah saya menghajikan orang tua saya? Oh boleh, kata Nabi, asalkan kamu sudah berhaji lebih dulu. Oke ya? Jadi boleh mentransfer pahala, apalagi lingkungan kerabat yang paling dekat orang tua kita. Kan ada hadisnya, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, bagaimana legasi dibangun dalam sebuah bangsa? Wah, ini saya ngeri kalau membayangkannya. Kalau sebuah bangsa bisa menerapkan wakaf sebagai pilar ekonomi sebuah negara, saya percaya, nggak usah nunggu 2050. Ya, 10 tahun ke depan Indonesia akan jadi negara superpower. Loh, kok bisa begitu, Gus? Iya, tanahnya tanah wakaf. Persoalan kita dalam proses pembangunan apa sih? Akuisisi lahan. Membebaskan tanah, betul nggak? Apalagi masyarakat sudah tahu duit ya. Pemerintah kan terbatas anggarannya. Kita mau bikin jalan tol nih, jembatan ya untuk lalu lintas ekonomi. Pembebasan tanahnya mahal banget karena si pemilik tanahnya, masyarakatnya sudah mulai paham duit, gitu. Akhirnya diduitin gitu. Akhirnya ngamprak tuh jalan yang nggak bisa diteruskan gitu. Tapi kalau wakaf tidak perlu biaya, nol, biayanya nol. Terus apa keuntungan yang punya tanah? Dia dapatkan pahala yang mengalir. Selama itu ada pahala, maka pahala mengalir kepada yang bersangkutan. Itu luar biasanya. Jadi kalau semua orang berlomba-lomba berwakaf, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang makmur. Oke, rasanya sudah cukup waktunya pada kesempatan hari ini. Kita akan bertemu pada sesi yang lain. Sukses itu penting, bahagia jauh lebih sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.